Hai semua, kali ini aku bukan bikin bulu pandan biasa. Ini enak banget, lembut banget, sekaligus ini ekonomis banget. Penasaran gimana cara buatnya? Ditonton sampai selesai ya. Yuk, kita mulai bikin. Baik, langkah pertama, kita mau mixing dulu menggunakan mixer ya. Boleh pakai mixer model apa aja. Kita masukin dulu 200 gram butter dan margarin. Boleh menggunakan Blue Band Cake and Cookies atau Palmia Royal. Kemudian tambahkan dengan gula pasir yang di blender. Lalu tambahkan juga dengan kental manis. Di sini saya menggunakan hook yang pedal, tapi sebenarnya di mixing menggunakan jenis hook mixer apa aja bisa kok. Kalau mau nggak ada mixer, mau pakai balon whisk juga sebenarnya bisa juga. Ini di mix sampai dia lebih mengembang, lebih pucat, dan nanti dia jadi lebih creamy. Lamanya kira-kira sekitar 8 menitan, relatif tergantung kecepatan mixer masing-masing. Oh ya, jangan lupa sesekali kita harus matikan sebentar mixernya, kemudian diratakan pinggirannya, karena biasanya mixing butter itu dia pasti nempel-nempel di pinggiran dan bagian pinggirannya ternyata nggak ke mix sempurna. Ya, sekali, 2 kali, atau 3 kali boleh diratakan seperti ini. Lalu lanjutkan mixing menggunakan kecepatan tinggi ya. Dan kalau sudah lebih mengembang, lebih putih dan lebih creamy seperti ini, kita tinggal tambahin ke bahan berikutnya, yaitu 4 butir kuning telur. Ini masih di kecepatan paling tinggi, tapi kita masukin perlahan-lahan aja, satu persatu. Pastikan setiap satunya itu sudah termix sempurna, baru kemudian masukkan telur berikutnya. Setelah masuk semua, lalu kemudian kita akan menurunkan speednya ke speed rendah sekitar kalau mixer ini 1 atau 2 ya, tapi kalau mixer lain mungkin kecepatan paling rendah juga udah cukup untuk mixing bahan kering. Di sini kita akan masukkan pertama susu bubuk, lalu kemudian kita juga akan menambahkan tepung maizena, lalu kita juga akan menambahkan baking powder. Kalau menggunakan baking powder double acting cukup 1/4 sendok teh aja ya. Lalu di mix perlahan-lahan sambil dimasukkan tepung terigu secara bertahap. Saya menggunakan tepung terigu yang protein rendah. Kita masukkan perlahan aja, bertahap, dan di kecepatan rendah, kemudian di mix sampai lebih rata. Setelah lebih rata, kemudian kita matikan aja mixernya, kita angkat dari standingnya, lalu kita mau ratakan sebentar menggunakan spatula. Kita ganti ya, ini spatula yang kekecilan, saya pakai yang lebih besar biar lebih enak ngaduknya. Kalau udah rata gini, kita sisihkan dulu. Kita akan beralih ke putih telurnya. Jadi di sini kita hanya menggunakan 4 butir putih telur, tapi kita pisah putih dan kuningnya. Hati-hati saat memisahkan putih telur, jangan sampai putih telurnya terkena sedikit aja tetesan kuning telurnya, nanti dia nggak mau mengembang. Jadi pastiin putih telurnya benar-benar bersih ya. Lalu ini di mix menggunakan kecepatan tinggi, bertahap aja menaikkan kecepatannya. Ini nggak lama-lama, hanya sekitar 5 menitan aja. Lalu kemudian setelah lebih kaku, sampai lebih kaku lah, kurang lebih nanti seperti ini hasilnya. Lalu kemudian siap untuk kita tambahkan ke adonan kuning telur tadi. Kita campurkan 3 kali pencampuran, bertahap aja, aduk perlahan, teknik aduk lipat boleh sampai dia lebih rata. Lalu kemudian ini akan saya cepatkan videonya dan sampai di tekstur yang seperti ini. Kita lihat ya.
Kurang lebih hasil adukannya nanti akan seperti ini. Sudah rata, sudah sangat kental. Lalu kita sisihkan dulu. Kita mau siapin loyangnya. Saya pakai loyang size 24 yang tulban. Ini baiknya sih size 22 cukup, karena kalau pakai size 24 nanti dia kurang tinggi cake-nya. Walaupun menggunakan loyang jenis granit seperti ini, kita tetap harus oles sedikit menggunakan Carlo atau menggunakan mentega. Lalu ini tinggal satu step lagi, tinggal kita tambahin manisan sukadenya. Banyaknya sekitar 60 gram atau sesuai selera, mau ditambah boleh, mau dikurang juga boleh. Kalau nggak ada sukade boleh pakai topping lain, mesis, kismis boleh aja. Kemudian jangan lupa, karena ini judulnya bolu pandan, kita tambahin pasta pandannya. Pasta pandan sebenarnya sih boleh ditambahin tadi di awal pada saat ngaduk setelah putih telur, tapi ini karena sekalian campurin sukadenya aja. Kemudian ini setelah rata banyaknya pasta pandan juga sekitar 1 atau setengah sendok teh, sesuai dengan ini ya, jenis pastanya sendiri. Ada yang lebih kuat walaupun pakai sedikit, ada yang perlu banyak. Kemudian setelah ini tinggal kita tuang aja ke loyangnya. Jangan lupa kita sudah harus memanaskan oven minimal 15 menit sebelum loyang kuenya masuk. Dan ini karena saya mau bagian bawahnya nggak terlalu gosong atau terlalu berkulit, jadi makanya saya mau kasih alas lagi dengan loyang bagian bawahnya. Bebas sih loyang apa aja ya. Kemudian kita akan panggang di suhu yang rendah supaya tidak terlalu berkulit cake-nya. Kita akan panggang pertama di suhu 150 derajat api atas bawah, lamanya sekitar 15 menit. Lalu kemudian saya turunkan 140 derajat api atas bawah, lamanya 15 menit, dan 130 derajat lamanya 25 menit. Jadi total saya panggang 50 menit, biarkan dingin, baru kemudian balikan seperti ini dia hasilnya. Ini harum banget aroma pandannya, dan ini teksturnya lembut banget karena kita kenal butter cake emang enak banget sih. Kelembutan dan kelembabannya juga ditambah dengan manisan sukade, jadi ada sensasi makan cake pandan yang berbeda. Dan ini bisa dilihat sukadenya juga nggak tenggelam ya. Tekstur butter cake yang kental dan berat membuat dia nggak turun ke bawah, juga merata terbagi ke seluruh bagian cake. Dicoba di rumah ya, boleh tulis juga di kolom komentar yang punya ide variasi butter cake apalagi, siapa tahu kapan-kapan kita coba bikin di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya. Thank you for watching, see you next video, bye bye.